Tentara Israel harus waspada. Hamas telah mengubah Gaza jadi perangkap mematikan bagi tentara Israel. I want to extend my best wishes to Muslims across the United States, the Middle East, and around the world. Ramadan is a time of extending a hand of mercy and compassion to those in need in a time of spiritual Para pakar internasional mengatakan bahaya yang akan dihadapi para tentara Israel jika melanjutkan invasi darat di Gaza dan terlibat perang kota dengan Hamas. Menurut mereka, dalam kasus perang kota di Gaza, syarat perangkap mematikan itu akan meniadakan keunggulan teknologi Israel yang sangat besar dibandingkan para milisi Hamas. Mereka akan berusaha untuk menariknya ke dalam perkelahian jalanan di kota, kata pensiun Jenderal Marinir Amerika Serikat itu. Mereka dapat menggunakan jaringan terowongan mereka untuk masuk guna serangan balik atau menyerang ke segala arah hingga menyulitkan Israel untuk menggunakan keunggulan teknologi mereka secara efektif. Taktik yang disengaja untuk menarik perlawanan ke wilayah pinggiran kota yang dipenuhi warga sipil mendapatkan Israel dalam kebingungan moral di mana balas dendam bisa dimulai dan kapan berakhir. Peperangan di perkotaan yang mana warga sipil akan berkerumunan ataupun berkerumunan di sebuah apartemen bertingkat di atas, di bawah, dan di samping sniper yang bersembunyi secara dramatis memperumit tuntutan tanggapan proporsional berdasarkan hukum perang PBB. Pertempuran di daerah perkotaan yang padat adalah jenis peperangan yang paling kompleks dan sulit yang dapat dilakukan oleh militer, kata spesialis peperangan perkotaan di Modern Warfare Institute. Tidak boleh ada keraguan mengenai betapa beratnya tantangan-tantangan ini, namun penting untuk diketahui dan diwaspadai bahwa hal-hal tersebut akan muncul dengan latar belakang realitas mendasar. Perang adalah pertarungan keinginan. Hal ini mencangkup keinginan masing-masing tentara untuk berperang, keinginan politisi untuk melanjutkan operasi militer, dan keinginan masyarakat untuk mendukung keputusan politik untuk terus berperang, paparnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Israel akan mengirimkan militernya ke Gaza, melainkan seberapa dalam pasukan Israel akan masuk ke wilayah tersebut dan berapa lama mereka akan tinggal di sana, kata analis Center for Strategic and International Studies Daniel Byman dan Seth Jones. Lebih dari 300.000 tentara cadangan Israel telah diaktifkan hanya untuk melawan militan Gaza. Jumlah ini 4 kali lebih banyak dibandingkan terakhir kali pasukan darat Israel memasuki Gaza pada tahun 2014. Sementara itu, pasukan yang dialihkan ke tepi barat untuk mendukung pemukim Israel dalam bentrokan dengan warga Palestina telah segera dikembalikan ke pos perbatasan Gaza mereka. Inilah beberapa pasukan paling berpengalaman di dunia dalam pertempuran perkotaan. Namun, Gaza memiliki luas 365 km persegi yang terdiri dari kamp-kamp pengungsi dan kota-kota yang dipisahkan oleh jalur sempit, bebatuan, dan lahan pertanian. Gaza juga kota yang dipenuhi dengan 2,2 juta orang. Pengalaman IDF atau pasukan Israel sebelum dan sejarah modern peperangan perkotaan dapat menjelaskan banyak hal sehubungan dengan tantangan yang akan dihadapi pasukan darat di Gaza, kata Spencer. Serangan Israel pada tahun 2014 melibatkan sekitar 75.000 tentara. Hal ini mendorong hanya belasan kilometer ke beberapa lokasi strategis utama. Sekitar 66 tentara Israel menjadi korban tewas bersama dengan 2.000 lainnya. Sebagian besar korban adalah warga biasa. Namun kali ini tujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah menyapu seluruh Gaza untuk menghancurkan Hamas sebagai kekuatan politik dan perjuangan untuk selamanya.
Orang-orang Israel kehabisan darah dan tidak ada pemimpin Israel yang kredibel yang dapat menyerukan kembalinya status quo atau hanya mengambil keuntungan kecil dalam melawan Hamas, kata para analis CSIS seperti dikutip news.com.au. Mengejutkan inilah penampakan hujan roket dari pejuang Hamas dan Jihad Islam Palestina menyerang Tel Aviv dan juga Bandara Ben. Roket-roket pejuang Palestina dari Hamas dan Jihad Islam menyerang Tel Aviv dan Bandara Ben Gurion Israel. Beberapa kota pendudukan termasuk Tel Aviv, Ashkelon dan juga Asdod menjadi sasaran roket pejuang Palestina pada pukul 9 waktu setempat, kata Brigade Al-Quds Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan. Serangan rudal pada pukul 9 malam itu bertepatan dengan serangan roket lainnya yang ditembakkan oleh Brigade Al-Qassam Hamas ke Tel Aviv dan juga Jihad Islam Palestina menembakkannya ke wilayah-wilayah Israel yang lain. Lalu sebelumnya pada hari itu, Jihad Islam mengumumkan bahwa mereka menembakkan roket ke kelompok pasukan pendudukan Israel di dekat Kibbutz Nirim. Pada pukul 12 siang waktu setempat, kelompok tersebut menembakkan rentetan roket ke Sderot yang melukai beberapa tentara Israel. Pihak berwenang Israel mengatakan bahwa sejumlah roket menghantam bangunan dan juga membakar rumah-rumah, serta pemadaman listrik di salah satu lingkungan kota yang diduduki akibat penembakan roket-roket tersebut. Hamas juga mengumumkan pada Sabtu sore lalu, Brigade Al-Qassam terus menargetkan situs militer Israel dan kota-kota pendudukan dengan roket dan artileri. Lalu pada sekitar pukul 5 sore waktu setempat, Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan roket-roket ke Bandara Ben Gurion sebagai tanggapan atas Israel yang terus menargetkan warga sipil di jalur Gaza dan penggunaan fosfor putih dalam perang ini. Kelompok pejuang juga menembaki kelompok pasukan pendudukan Israel di dekat Kibbutz Yad Mordechai serta kota Ashkelon yang diduduki dengan rentetan roket-roket.